Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dari kelas Akuntansi C dengan NIM 921421060. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Di sini ada sajian contoh kasus terdiri dari 15 perusahaan di mana dinotasikan sebagai perusahaan A sampai dengan perusahaan O. Untuk variabelnya di sini ada variabel dependen atau output dengan satuan tons dan variabel independen tenaga kerja dengan satuan horse dan modal dengan satuan machine horse. Kemudian cara melakukan analisis regresi linear menggunakan Excel. Di sini jika kalian sudah menginstal untuk toolbox analisis data pada Excel, klik menu data dan berada data analis di ujung sebelah kanan. Kalian pilih regression, kemudian klik OK. Selanjutnya kalian akan memasukkan input Y range. Datanya diambil dari output sampai akhir. Kemudian klik ini. Kemudian untuk data X, kita ambil datanya dari tenaga kerja dan modal sampai akhir. Kemudian klik ini dan kita akan centang kotak label, confidence level, kemudian output range-nya kita ambil di sini. Kemudian kita akan centang residual, standardized residuals, residual plots, line fit plots, dan normal probability plots. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul seperti gambar seperti yang ada di layar. Setelah itu kita akan mencari soal yang pertama. Kita akan mencari sin and magnitude-nya. Yang kedua kita akan mencari uji T-nya, uji F terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu uji T. Yang keempat itu ada koefisien determinasi. Kemudian pada sin dan magnitude kita lihat pada koefisien hasil analisis data untuk variabel independen tenaga kerja dan modal. Untuk koefisiennya kita mendapatkan hasil positif dari kedua-duanya. Untuk tenaga kerja kita mendapatkan 0,40 dan modal kita mendapatkan 0,186. Artinya, jika ada peningkatan terhadap tenaga kerja, maka akan menyebabkan peningkatan pada output. Jadi, intinya jika tenaga kerja bertambah, maka output pun akan bertambah. Selanjutnya, untuk modal di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya pun positif. Maka bisa diartikan meningkatnya modal juga berpengaruh pada peningkatan output. Selanjutnya, jawaban untuk uji F. Jawaban untuk uji F dapat kita lihat pada kolom ANOVA. Dapat kita lihat signifikannya adalah 3,8 kali 10 pangkat min 7, artinya 0,000017. Hasil ini dapat diartikan sangat jauh dari 5%.
Nah, jika di bawah 5% artinya sangat berpengaruh kepada tenaga kerja dan modal. Hal ini pengaruhnya yang nyata terhadap output. Jadi dapat kita simpulkan tenaga kerja dan modal secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap output. Di sini kita lihat pada hasil value untuk tenaga kerja. Di sini kita mendapatkan P value-nya 0,000267 dan modalnya dapat kita lihat hasilnya lebih kecil dari 5%. Artinya secara parsial tenaga kerja berpengaruh sangat signifikan terhadap output. Berikutnya adalah modal. P value-nya yaitu 0,084. Hasil modal ini dapat kita lihat bahwa hasilnya lebih besar dari 5%. Artinya bahwa secara parsial modal tidak berpengaruh nyata dan tidak signifikan pengaruhnya terhadap output. Dan yang terakhir, kita akan mencari koefisien determinasi berkaitan dengan uji F dan sig magnet. Karena menunjukkan modalnya baik atau tidak. Nah, untuk menjawab kita lihat pada tabel summary output pada R² dan adjust R². Pertama kita lihat R²-nya itu hasilnya 0,914. Artinya 91,45% variasi tenaga kerja dan modal ini menentukan varians dari output sebanyak 91,45%. Atau mudahnya, variasi output 91,45% ditentukan oleh variasi tenaga kerja dan modal, sedangkan sisanya 8,55% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model. Jadi semakin besar R²-nya berarti modalnya semakin baik.